Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat petang untuk adik-adik yang menonton video kali ini. Jadi kali ini kakak mau ngebahas tentang Catar ya, Catar Kemenhub ya, info PMB Catar atau calon taruna-taruni untuk Kementerian Perhubungan ya, yang transportasi darat, laut, dan udara. Nah, jadi hari ini sudah resmi keluar untuk edarannya. Jadi sebenarnya untuk edaran 2020 sudah kakak sampaikan di info Kemenhub ya, info Kemenhub yang part 2 ya. Jadi sudah kakak sampaikan di info PTK Kemenhub part 2 kemarin. Jadi isinya kurang lebih sama. Untuk yang kali ini mungkin ada beberapa revisi ya. Jadi ada revisi dari edaran yang sudah diresmikan ini. Jadinya kan yang di part 2 itu masih belum resmi suratnya. Jadi kemungkinan ada beberapa poin yang direvisi dan ternyata benar ya. Ada beberapa yang direvisi pada edaran terbaru per Juni 2020 untuk penerimaan Catar Kemenhub 2020. Oke. Jadi kakak langsung ke website-nya aja ya. Jadi website untuk penerimaan PTK Kemenhub ini yang transportasi darat, laut, dan udara itu nama websitenya adalah sipencatar.debhub.go.id ya. Jadi kalian melakukan pendaftarannya nanti di sini adik-adik di login sini. Nanti di sini ada tampil login ya. Jadi ini masih belum ada karena masih tanggal 3 Juni 2020 ya. Jadi kakak record di sini tanggal 3 Juni ya, sesuai yang di sini. Jadi nanti pada tanggal 8 Juni atau 9 Juni akan ada bagian loginnya nanti ya. Loginnya di sini. Jadi yang ini masih belum bisa login ya. Karena untuk pendaftarannya masih belum dibuka ya. Masih belum dibuka. Nanti untuk nick dan password di sini adalah yang sudah kalian buat di website ini ya. Di website ini. Jadi username atau nicknya di sini dan passwordnya di sini adalah yang kalian buat di sini ya, sama persis ya. Jadi untuk username atau nicknya dan passwordnya sama dengan yang ada di website SSC ASN. Oke. Nah, yang mau kakak sampaikan di sini adalah yang edaran yang sudah direvisi ya, yang sudah direvisi. Nah, jadi di sini sudah keluar pengumuman resminya untuk edaran terbaru ya, ini adik-adik. Jadi sudah resmi ada di website si pencatarnya di sini ya. Langsung ke bagian unduh ya, dapat diunduh di sini. Oke. Dapat diunduh lagi di sini. Oke. Jadi ini masih di dalam websitenya ya. Ini kita yang ke PDF-nya. Oke, jadi di sini untuk kuotanya sama yang kakak sampaikan sebelumnya. Untuk kuotanya di sini sama kayak tahun lalu, yaitu sebanyak 2676 formasi. Tapi yang berbeda hanya pada kuota pembibitan ya, Polbit Kemenhub dan Polbit Pemda ya. Jadi untuk tahun ini Polbit Pemdanya sedikit diperbanyak ya. Nah, dan juga untuk Polbit Pemda di sini hanya untuk yang transportasi darat ya. Dan hanya untuk yang STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Jadi yang di transportasi darat cuman STTD ya, untuk yang Polbit Pemda. Nah, untuk Catar di sini hanya bisa memilih prodi, satu prodi aja ya dari beberapa prodi yang ditawarkan di sini. Nah, untuk Catar Polbit Pemda itu wajib berdomisili sesuai dengan wilayah formasi ya. Jadi sambil dilihat apakah domisili kalian mempunyai Polbit Pemda atau tidak ya. Soalnya di sini nanti akan dicek KTP kalian ya, apakah sesuai dengan domisili kalian atau tidak. Kalau misal kalian tidak sesuai domisili, otomatis kalian tidak bisa daftar pada bagian Polbit Pemda. Kecuali untuk yang Polbit
Kemenhub. Nah, itu tidak dibatasi untuk pemilihan penempatannya ya. Jadi tidak dicek juga domisili kalian ya. Jadi untuk domisili Polbit Kemenhub itu bebas ya. Nah, untuk catar ya, untuk catar Polbit Pemda di sini wajib memperhatikan dengan seksama formasi prodi yang tersedia merujuk pada angka Romawi 10 ya. Nah, maksudnya adalah formasi prodi Polbit Pemda. Nanti ada pada bagian lampiran ya. Nanti kita cek apakah sudah dilampirkan atau belum untuk daerah Kalimantan Tengah. Oke, yang poin 6 sudah kakak sampaikan. Catar Polbit Kemenhub dapat memilih prodi yang tersedia tanpa dibatasi domisili asal. Oke, ini sudah ya kakak sampaikan. Lanjut untuk kuota ya, kuota masing-masing transportasi di sini. Ini untuk yang transportasi darat ya adik-adik. Untuk yang di sini sudah kakak sampaikan pada video part 2. Jadi ini akan kakak skip ya untuk formasinya ya. Untuk formasinya ini kakak skip karena sudah pernah kakak sampaikan pada part kedua. Oke. Intinya Polbit Pemda hanya ada pada STTD ini ya, STTD. Oke, sebentar ya adik-adik sambil kakak cek juga sambil kakak cek yang sebelumnya ya. Jadi ini mau kakak cross check dulu apakah sama ya yang ada di bagian formasi di sini dengan yang belum resmi. Kalau yang part 2 itu kan masih belum resmi ya, karena masih belum ada nomor suratnya. Oke, jadi kakak cek dulu di sini apakah sama untuk bagian formasinya. Oke, kakak cek dulu adik-adik ya. Jadi di situ kan untuk STTD untuk formasi transportasi daratnya apakah kuotanya sama? Oh iya, sama ya. Jadi untuk kuotanya sama ya. Jadi nggak ada perubahan ya adik-adik di sini untuk formasi dan kuotanya 360 72 360 24 dan 2472. Oke. Sama sudah kakak cek ya. Oke. Jadi bagian formasinya ini sama ya. Jadi nggak ada perubahan, nggak ada yang direvisi. Ini yang transportasi laut. Ya, ini yang transportasi laut. Lanjut, ini yang transportasi udara ya. Transportasi udara. Oke, sama aja isinya ya. Sudah kakak cek lagi ini. Sama saja. Nah, kita lanjut ke persyaratan pendaftaran di sini. Syaratnya sama seperti yang kakak sampaikan pada part kedua. WNI usia maksimal 23 tahun dan minimal 16 tahun pada 1 September 2020. Jadi gini ya, kalau misal ada yang lahir ya setelah 1 September ya
untuk umur yang 16 tahun. Jadi misal ada yang umurnya 16 tahun, setelah 1 September itu tidak bisa mengikuti pendaftaran ya. Karena kan minimal umurnya 16 tahun per 1 September. Jadi yang lahir setelah 1 September 16 tahunnya itu tidak bisa mengikuti pendaftaran. Dan juga umur maksimal, misal ada yang lahir sebelum tanggal 1 September, umurnya sudah 23 tahun, itu juga tidak bisa mengikuti pendaftaran Catar Kemenhub ini ya. Nah, di sini ada kecuali khusus untuk D3 LLU ya dan D3 MLLU. Ini yang transportasi udara ya. Minimal 18 tahun per 1 Juli 2020 ya. Jadi karena minimal berarti kalau misal ada yang lahir setelah 1 Juli umurnya 18 tahun itu tidak bisa mengikuti pendaftaran. Dan juga untuk D4 LLU minimal 17 tahun. Juga sama ya, kalau misal ada yang berumur 17 tahun setelah 1 Juli itu juga tidak bisa mengikuti pendaftaran. Nah, untuk persyaratan nilai jangan lupa itu jangan dibulatkan ya. Bukan pembulatan. Untuk yang polbit di sini, untuk yang alumni itu memiliki nilai rata-rata ujian pada ijazah tidak kurang dari 7 ya. Untuk yang skala 1 sampai 10 lalu 70, untuk skala 10 sampai 100 dan 2,8 untuk skala 1 sampai 4 ya. Nah, untuk perhitungan nilai ijazah itu sudah kakak sampaikan pada video part kedua ya. Jadi di rata-ratain ya, dirata-ratakan untuk ijazah di sini. Nah, untuk tata cara perhitungannya ada di website si pencatar ya. Ada di sini adik-adik di bagian panduan ya. Ini panduan perhitungan nilai ijazah dan raport. Oke, ada di sini ya. Nah, di sini. Nah, untuk perhitungannya ini untuk yang alumni ya. Untuk yang alumni seperti ini. Oh, ini yang raport ya. Ini yang untuk yang raport. Untuk yang ijazah, oh ya, ini untuk yang ijazah ya adik-adik. Ini abaikan aja tahunnya. Lihat yang nilai ini aja ya. Jadi nilai rata-ratanya ini nilai rata-rata raport dan nilai ujian sekolah ya. Nah, ini tata cara perhitungannya sudah kakak sampaikan pada part kedua kemarin ya. Ini untuk yang cara perhitungan dari raport ya. Abaikan juga tahunnya di sini. Sudah kakak sampaikan pada part kedua kemarin. Jadi kalau mau ditonton silahkan. Jadi kakak di sini tidak menjelaskan lagi cara perhitungannya ya adik-adik. Oke, di sini untuk lulusan tahun 2020 di sini nilai rata-rata raport untuk komponen pengetahuan pada 5 semester ya. Jadi dari semester 1 sampai semester 5 ya, dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1 ya. Nilai rata-ratanya adalah 70 untuk skala 10 sampai 100. Dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang ya. Itu nanti yang pendaftaran ulang ini maksudnya adalah yang sudah lolos sampai tahap terakhir ya. Yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan menunjukkan ijazah sekolah lanjutan tingkat atas derajat. Jadi kalau misal sudah melakukan pendaftaran ulang ya, jadi yang melakukan pendaftaran ulang di sini yang sudah lolos sampai tahap terakhir. Itu wajib membawa ijazah SMA kalian ya. Bukan pada saat pendaftaran. Oke. Untuk lulusan tahun 2019 sebelumnya, jika nilai rata-rata ijazah menggunakan skala penilaian 1 sampai 10 atau skala penilaian 1 sampai 14 diwajibkan untuk mengkonversi nilai tersebut menjadi skala 10 sampai 100. Nah, panduannya ada di sini ya. Si pencatar.fhub.go.id panduan yang tadi. Dengan melampirkan surat keterangan dari sekolah asal yang ditandatangani kepala sekolah. Nah, ada pada bagian panduan ini tadi ya, ada bagian panduan.
Nah, yang di sini tadi ya, di situ ada. Jadi kalian konversikan ke 10 sampai 100. Oke, kakak lanjutkan. Bagi lulusan luar negeri, oke, itu mintanya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, untuk penyerataan. Untuk tinggi badan, ya di sini ada syaratnya. Tinggi badan minimal pria 160, usahakan 162 ya untuk laki-laki, dan 155 untuk perempuan, usahakan 157. Nah, pengecualian untuk D3 PPKP itu minimal 165, untuk D3 OBU itu minimal 165 ya. Jadi untuk D3 OBU pria minimal 165 dan wanita minimal 160. Kakak sarankan jangan pas-pasan untuk tingginya ya. Biasanya untuk tinggi ini dikurangi 2 cm pada waktu pengecekan di waktu tes nanti ya, pada waktu tes kesehatan nanti. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental. Catar, tidak bertato atau bekas tato, tidak ditindik, bekas tindik. Terus untuk yang perempuan tidak melebihi 1 pasang untuk bekas tindiknya ya, atau tindiknya di sini. Nah, boleh bertato kalau misal itu oleh ketentuan agama dengan dibuktikan surat keterangan dari pemuka agama atau adat. Oke. Ketajaman penglihatan normal dan tidak ada kelainan buta warna baik parsial maupun total ya. Tidak sedang menjalani dan terancam hukuman pidana, belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dan atau mengundurkan diri sebagai taruna-taruni di lingkungan perhubungan ya. Jadi untuk yang misalnya ada yang pernah di DO terus mau daftar lagi sebagai catar, itu tidak bisa ya, walaupun umurnya sudah cukup. Soalnya ada database-nya juga ya adik-adik. Bersedia menaati segala peraturan pada Polbit. Bersedia diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan tindakan kesalahan ya. Dinyatakan gugur apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen, melakukan pembayaran ya, pendaftaran sesuai perguruan tinggi yang dituju. Besaran biaya dapat dilihat di website sipencatat.debhub.go.id. Oke, nanti kakak tampilkan kalau misalnya sudah mereka upload ya. Bersedia menandatangani surat pernyataan catar bermaterai 6.000. Khusus prodi D3 PPKP itu hanya menerima pendaftar pria. Khusus calon catar prodi PTDI STTD bersedia mengikuti pendidikan di kampus yang ditentukan oleh PTDI STTD sesuai dengan prodi yang dipilih. Oke. Ini khusus untuk yang STTD ya, untuk poin ke-17 ini. Oke, lalu memiliki email dan nomor telepon yang masih aktif dan valid. Nah, itu untuk pemberitahuan pembayaran nanti ya. Soalnya kan per tahap di sini ada pembayarannya ya, ada besaran pembayarannya. Oke, untuk tata cara pendaftaran di sini catar hanya boleh mendaftar 1 sekolah kedinasan. Oke, itu sudah jelas. Kalau misal lebih dari 1 sekolah kedinasan akan dinyatakan gugur ya. Catar wajib melakukan pendaftaran online melalui portal Dikdin dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dimulai 8 Juni sampai 23 Juni. Nah, website Dikdin ini didapat dari sini adik-adik ya. Jadi kalian ke website sscasn.pkn.go.id dulu, terus ke bagian sini, ke Dikdin. Jadi yang Dikdin ini khusus untuk yang CPNS melalui sekolah kedinasan. Kalau SSCN ini CPNS jalur umum ya atau nasional. SSP3K ini PNS jalur pegawai kontrak ya. Jadi kalian pilih yang ini Dikdin. Jadi pilih see more di sini. Nah, mereka akan mengarahkan di website dikdin.pkn.go.id otomatis ya. Jangan lupa kalian memilih daftar sekarang ya. Daftar sekarang, isi semua datanya ya. Jangan lupa siapkan nick dan kakak kalian ya. Dan juga jangan lupa siapkan foto kalian ya. Foto berlatar belakang merah dengan baju bebas ya, berkerah. Nah, kalau sudah semua mengisi data di situ, baru kalian bisa login di sini. Nah, login di sini nanti username, terus username-nya itu nick kalian ya. Nick kalian waktu pendaftaran di sini. Passwordnya itu yang kalian buat tadi waktu daftar sekarang. Nah, di situ ada. Oke, jadi pada login ini isi semua lagi data-data yang diminta. Upload berkas juga yang diminta oleh si pencatar ya.
upload berkas yang diminta si pencatat, dan lain-lain. Nanti kalau sudah verifikasi baru lanjut ke website si pencatat ya. Si pencatat yang di sini ya. Yang ini. Oke. Lanjut ke bagian poin ketiga. Semua berkas diunggah diupload ke dalam pendaftaran online ya yang di Dikdin tadi dalam bentuk soft copy atau file yang terdiri atas pas foto terbaru berwarna latar belakang merah menghadap ke depan ukuran 4x6. Ukuran minimal 120 KB, maksimal 200 KB dengan format JPG. Oke. KTP untuk yang berusia di atas 17 tahun atau KK bagi yang belum punya KTP, atau bisa juga menggunakan surat perekaman dari Dukcapil ya. Ijazah ya. Ijazah bagi yang alumni 2019-2018. Terus raport untuk yang calon lulusan tahun 2020 ya, dari semester 1 sampai semester 5 ya. Dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1 dengan format PDF ukuran maksimal 700 KB ya. Biasanya 700 sampai 1000 KB. Lalu surat pernyataan atau persamaan ijazah dari ini untuk yang, jadi yang poin D ini khusus untuk yang lulusan luar negeri ya. Bagi yang lulusan di dalam kota, dalam negeri itu nggak perlu. Lalu tanda bukti pembayaran formulir pendaftaran ya, sesuai dengan perguruan tinggi yang dipilih dengan menyertakan nama dan nomor seleksi pendaftaran pada bukti pembayaran ya. Itu ukuran maksimal 200 KB dengan format JPG ya. Tanda bukti pembayaran jangan lupa di scan juga. Oke, tambahan ya poin F di sini, persyaratan lainnya yang diunggah dalam satu file ya dengan format PDF ukuran maksimal 1 MB terdiri atas yang pertama ya, ada 5 surat keterangan lulus. Oke, jadi karena kalian tahun 2020 tidak ada UN ya, jadi yang diminta adalah surat keterangan lulus. Jadi SKL di sini ada tanda tangan kepala sekolah dan cap kepala sekolah ya. Itu yang poin pertama. Poin kedua di sini ya, surat keterangan belum pernah menikah yang di TTD oleh lurah atau kepala desa ya, bukan dari RT RW. Terus surat pernyataan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan, itu ada di websitenya, di templatenya. Surat pernyataan mutlak menyetujui hasil si pencatat, dan surat pernyataan calon taruna-taruni bermaterai 6.000. Nah, untuk yang poin 3, 4, 5 ini ada di website si pencatatnya adik-adik ya. Pada bagian template berkas. Nah, di sini ada ya. Surat pernyataan sanggup tidak menikah, surat pernyataan mutlak menyetujui hasil si pencatat, surat pernyataan taruna-taruni, surat pernyataan persetujuan pemeriksaan kesehatan catat. Nah, sini tinggal kalian download ya. Tinggal kalian download semua di sini. Oke, ini kakak tampilkan aja ya untuk isinya. Nah, jadi tampilannya seperti ini adik-adik untuk surat pernyataan sanggup tidak menikah, catar perguruan tinggi di lingkungan Kemenhub ya. Jadi seperti ini untuk formatnya. Oke. Terus selanjutnya ini yang surat pernyataan mutlak menyetujui hasil SIM pencatat perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Oke. Sini. Ini diketik ya adik-adik. Ya, jadi formatnya seperti ini. Kalian ketik yang kosong-kosong ini, terus jangan lupa ditandatangani dan diisi materai 6.000. Nah, yang sudah ditandatangani kalian scan lagi ya nanti. Terus ini yang format surat pernyataan catar perguruan tinggi di lingkungan Kemenhub ya. Terus yang terakhir surat pernyataan persetujuan pemeriksaan kesehatan catar perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Nah, formatnya seperti ini adik-adik ya. Jadi kalian di sini menyiapkan materai 6.000-nya sebanyak 4 ya. Jadi 4 materai kalian persiapkan.
Oke, seperti itu ya adik-adik untuk formatnya. Lanjut ke poin kelima, batas akhir unggah upload berkas itu per tanggal 23 Juni pukul 23.59. Panduan pendaftaran dan ketentuan pendaftaran secara lengkap dapat dilihat pada sipencatar.debhub.go.id. Oke. Nah, untuk pola pembiayaan di sini ya. Jadi ada yang namanya biaya akademik dan biaya non akademik. Ya. Di sini nih biaya akademiknya tidak ada pembayaran oleh kalian ya, karena ditanggung oleh pemerintah. Kecuali untuk yang biaya non akademik. Nah, itu kalian yang membayarnya ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, untuk yang pendidikan transportasi darat di sini ya, biaya awal masuk merupakan biaya perlengkapan taruna selama pendidikan, biaya makan selama 3 bulan, dan masa dasar pembentukan karakter Madatukar yang dibayarkan di awal pendidikan. Nah, ini untuk yang biaya awal masuknya. Oke, di sini sambil kalian cek ya. Rincian biaya dapat diakses pada website masing-masing perguruan tinggi. Khusus untuk taruna, lokasi penempatan di kampus Bali akan terdapat penambahan biaya per makan. Oke, jadi di sini ada perubahan ya. Nah, di sini ada perubahan. Jadi di sini tidak ada lagi biaya per makan ya. Di sini yang ada hanya biaya awal masuk. Nah, biaya awal masuk ini ya, jadi yang biaya awal masuk ini hanya untuk pembayaran di awal pendidikan saja ya. Oke. Jadi untuk biaya awal masuk ini hanya dibayarkan sekali saja. Oke, jadi yang pada bagian biaya pendidikan ada perubahan ya adik-adik di sini. Dari yang kakak sampaikan sebelumnya pada part 2. Kalau yang part 2 kemarin itu yang sudah kakak sampaikan itu ada biaya per makannya ya adik-adik, di situ ada biaya per makannya juga. Kalau yang di sini untuk biaya per makan tidak ada. Jadi biaya awal masuk ini maksudnya adalah biaya makan selama 3 bulan dan masa dasar pembentukan karakter ya, dibayarkan di awal pendidikan. Oke. Jadi tidak ada lagi biaya per makan per bulan ya. Nah, di sini yang kecuali untuk yang poin kedua, biaya per makan dan biaya semester selanjutnya menyesuaikan tarif yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi ya. Jadi setelah 3 bulan selanjutnya nanti sambil kalian cek pada perguruan tinggi masing-masing ya, apakah ada tambahan biaya per makan lagi dan apakah ada tambahan biaya semester lagi ya. Nah, biaya dapat berubah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, intinya seperti itu. Intinya biaya awal masuk yang puluhan juta di sini hanya dibayarkan sekali. Untuk biaya per makan dan lain-lain itu akan menyesuaikan pada perguruan tinggi masing-masing ya. Jadi sambil kalian cek website perguruan tinggi yang kalian minati pada Kemenhub ini. Lanjut ke transportasi laut ya, juga sama. Biaya awal masuk dibayarkan di awal masuk pendidikan. Biaya per makan dan biaya semester selanjutnya menyesuaikan ya. Jadi menyesuaikan. Jadi untuk biaya awal masuk ini hanya dibayarkan sekali saja ya, selama masa pendidikan. Oke.
Nah, kecuali untuk yang Poltekpel ya, Politeknik Pelayaran Sumatera. Nah, jadi yang ini ada perubahan juga daripada yang kakak sampaikan pada part 2 kemarin ya. Jadi untuk Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, nah untuk Politeknik Pelayaran Sumatera Barat kemarin yang kakak sampaikan pada part kedua itu tidak ada tulisan gratis ya adik-adik. Jadi yang terbaru ini untuk yang memilih Poltekpel itu, Poltekpel Sumatera Barat itu tidak ada biaya awal masuk ya, gratis di sini. Lanjut untuk transportasi udara. Nah, ini juga ada perubahan. Untuk biaya awal masuk hanya dibayarkan sekali saja ya. Di sini hanya biaya awal masuk dibayarkan di awal masuk pendidikan ya. Jadi tidak lagi per semester ya. Untuk poin kedua dan 3 sama seperti darat dan laut tadi. Biaya per makan dan biaya semester selanjutnya menyesuaikan tarif yang berlaku masing-masing perguruan tinggi ya, dan lain-lain ya. Intinya kalian mengeluarkan biaya lagi untuk masa pendidikan di Taruna-Taruni Kemenhub ya adik-adik. Oke, untuk tahapan dan biaya seleksi di sini, yang pertama seleksi penerimaan catar dilaksanakan dalam 5 tahapan ya. Terus yang kedua, setiap tahapan seleksi menggunakan sistem gugur. Biaya seleksi setiap tahapan dibebankan kepada catar. Terus poin keempat, catar diwajibkan memberikan alamat email dan nomor telepon yang aktif untuk mendapatkan informasi seleksi ya, apalagi mengenai pembayaran nanti. Tata cara pembayaran seleksi dikirimkan kepada catar melalui email dan SMS yang bersangkutan sesuai dengan tahapan seleksi. Besaran biaya seleksi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Jadi di sini sampai tahap 5 saja ya. Tidak seperti yang sebelumnya sampai tahap 6. Tahap 6 itu khusus untuk yang mengambil D4 penerbang ya. Jadi seleksi tahap 1 itu pendaftaran, kisarannya 135.000 sampai 150.000. Untuk tahap 2 tidak ada pembayaran. Tahap ketiga untuk yang SKD itu pembayarannya 50.000. Lalu untuk tahap keempat itu ada tes kesehatan dan kesemaptaan. Untuk tes kesehatan itu 600 sampai 1.850. Untuk kesemaptaannya 50.000 sampai 350.000. Lalu untuk tahap 5 di sini ada psikotes dan wawancara 300.000 sampai 600.000. Untuk psikotes, wawancara 80.000 sampai 300.000 ya. Batas atas dan batas bawah di sini nanti ditentukan oleh perguruan tinggi kalian masing-masing ya. Jadi nanti akan ada info juga lewat email dan nomor SMS kalian ya, nomor telepon SMS kalian. Nah, jadi di sini yang beda dari sebelumnya adalah tidak ada TPA ya. TPA di sini maksudnya tes matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Nah, jadi untuk tahun ini ditiadakan ya adik-adik ya. Jadi ada keuntungannya buat kalian. Jadi untuk materinya cuman SKD aja di sini. Sisanya kalian latihan sendiri ya. Untuk fisik kalian dan psikotes, wawancara juga. Nah, di sini ini untuk nomor rekening perguruan tinggi di lingkungan Badan Pengembangan SDM. Oke. Kita lihat yang nomor 10 atau 9 tadi ya, untuk yang Polbit Pemda. Ini lokasi seleksi penerimaan catar Polbit Kemenhub dan Polbit Pemda ya. Nah, ini ada pelaksana daerahnya. Oke, pelaksana daerah. Oke, untuk yang di Provinsi Kalimantan Tengah itu di Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD. Itu ada di Jalan Komplek Terminal WA Gara, Jalan Mahir Mahar, nomor kilometer 1 Menteng Jekan Raya ya. Jadi dia ada di Jalan Mahir Mahar ya adik-adik untuk
pelaksanaannya nanti ya, untuk pelaksanaan daerahnya. Oke, ini untuk yang jadwal seleksi penerimaan Catar untuk yang tahun 2020. Untuk pendaftaran itu 8 sampai 23 Juni. Pengumuman peserta SKD-nya 13 Juli. Untuk pelaksanaan SKD-nya 18 sampai 24 Juli. Pengumuman peserta tes kesehatan dan kesemaptaan itu 7 Agustus. Untuk pelaksanaan tes kesehatan dan kesemaptaan itu 10 sampai 23 Agustus 2020. Untuk pengumuman hasil tes kesehatan dan kesemaptaan itu 8 September. Pelaksanaan psikotes dan wawancara 14 sampai 22 September. Pantuhirnya 6 Oktober 2020 ya. Jadwal dapat berubah ya. Nah, karena status pandemi COVID-19. Lain-lain bisa kalian baca sendiri ya di sini. Nah, di sini untuk yang poin 10 ya di sini. Nah, kita cek untuk Polbit Pemda untuk yang Kalimantan Tengah. Ya. Apakah ada Polbit Kalimantan Tengah di sini? Oke. Nah, untuk Polbit Kalimantan Tengah adanya di Lamandau, Sukamara, Kobar, Kotim. Oke, tidak ada di Palangkaraya ya, Dek. Jadi untuk Polbit Pemda di Kalimantan Tengah hanya ada di Lamandau, Sukamara, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur. Jadi yang KTP-nya berdomisili di sini ya, di Kotim, Kobar, Sukamara, Lamandau, kalian bisa mendaftar Polbit Pemda. Nah, untuk yang KTP-nya berdomisili selain di sini, kalian hanya bisa mengambil Polbit yang Kemenhub ya. Oke, jadi sudah jelas ya untuk Polbit Pemda di Kalteng hanya ada di Lamandau, Sukamara, Kobar, dan Kotim. Selain domisili di sini, kalian cuma bisa Polbit Kemenhub ya. Oke, kakak rasa penjelasan di sini sudah sangat cukup jelas ya adik-adik. Jadi intinya ada beberapa perubahan. Perubahan yang pertama, tidak adanya tes potensi akademik ya, seperti matematika, fisika, bahasa Inggris jenjang SMA untuk materinya. Jadi untuk TPA matematika, fisika, bahasa Inggris ditiadakan. Lalu yang kedua ada perubahan pada pola pembiayaan tadi ya. Untuk pola pembiayaan ada perubahan. Terus pada tes tadi ada perubahan juga ya, tidak adanya TPA. Untuk sisanya nanti bisa kalian baca sendiri adik-adik. Kalau misal kalian mau baca lebih lengkap lagi, ini semuanya ada di website sipencatar.debhub.go.id. Oke, sambil kita cek lagi ya, apakah ada tambahan di bagian home. Nah, di sini kan ada pembibitan dan reguler ya. Kalian pilih yang pembibitan di sini adik-adik ya. Jangan ambil yang reguler. Reguler ini dia bukan ikatan dinas sini. Kalau yang Polbit pembibitan ini dia ikatan dinas ya. Oke, itu yang di bagian home. Terus jadwal kayak kosong. Pada bagian panduan, oke, di sini pada bagian panduan ada tambahan ya. Ada tambahan buku petunjuk pendaftaran SSCN Sekolah Kedinasan 2020. Nah, yang poin kedua ini ada di website yang sini, sama ya dengan yang ada di sini. Ini pernah kakak bahas juga di sini. Nah, jadi isinya sama dengan buku petunjuk pendaftaran Dikdin 2020 yang ada di website sscsn.bkn.go.id ya. Jadi isinya sama saja ya adik-adik. Coba kita buka ya, apakah ada perubahan. Oke, nggak ada ya, sama seperti tahun sebelumnya ya. Oke, sama. Di sini juga sama ya. Covernya juga sama ya, 2020. Oke, coba kita lihat di sini untuk bagian kartu pendaftaran akunnya, apakah gambar ceweknya sama? Oh iya, sama ya.
gambar ceweknya sama untuk kartu informasi akun. Terus untuk yang swap fotonya, apakah ada perubahan? Swap fotonya cewek berkerudung, oke benar ya, cewek berkerudung masih ada di sini. Oke, ini juga masih yang seperti buku kedinasan tahun sebelumnya, tidak ada perubahan. Oke. Terus pada template berkas ini yang tadi ya, ada surat pernyataan sanggup tidak menikah, ada surat pernyataan mutlak menyetujui hasil si pencatar, surat pernyataan taruna-taruni, surat pernyataan persetujuan pemeriksaan kesehatan calon taruna-taruni. Ini tinggal kalian download ya semuanya. Terus pada bagian pengumuman, nah ini yang terbaru tadi ya adik-adik ya, yang kakak bahas pada PDF tadi ya, pengumuman penerimaan catar Kemenhub. Oke, tambahannya satu itu aja. Lalu pada bagian FAQ sama seperti yang sebelumnya juga. Oke, di sini sudah diganti ya. Untuk tahunnya di sini tahun 2020. Oke, jadi untuk FAQ-nya bisa kalian lihat langsung di website si pencatar.dephub.go.id. Ya, di sini ada 30 FAQ. Terus kontak asnya kalau misal ada yang mau kalian tanyakan ya. Jadi FAQ-nya di sini ya semuanya langsung ke website si pencatarnya ya di sini. Oke. Jadi untuk FAQ-nya ujung-ujungnya ya kalian diminta baca sendiri ya di website si pencatarnya di sini. Oke, itu aja ada yang bisa kakak sampaikan untuk informasi terbaru terkait seleksi penerimaan calon taruna-taruni untuk yang Kemenhub ya, transportasi darat, laut, dan udara. Apabila ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di bagian komentar ya, bagian komentar atau langsung ditanyakan ke kakak. Sekian dari kakak untuk pembahasan kali ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.